warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana dengan kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, bagaimana dengan kabar puasanya? Alhamdulillah puasanya juga lancar. Alhamdulillah lancar, Masya Allah. Tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, segala sesuatu memang harus kita awali dengan doa. Karena doa itu adalah senjata utama bagi umat muslim. Apalagi saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Dengan harapan mengawali segala sesuatu dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam berpikir, mempelajari materi. Dan nantinya materi yang kita pelajari itu tidak hanya cukup sampai pada hari ini, namun juga dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Dewi Ayu, Hadir, Bu. Ratna Sari, Hadir, Bu. Salsabila. Mohon maaf, Bu, Salsa tidak hadir karena sedang sakit. Oh, baik. Anak, Ibu sangat mengapresiasi kelas kalian hari ini. Ibu rasa kelas kalian hari ini jauh lebih bersih dan juga rapi dibandingkan dengan Senin yang kemarin ya. Oh, mungkin karena hari ini sudah mulai puasa, yang biasanya kalian ke kelas bak makan di kelas, bak minum, ini terlihat lebih rapi dan juga bersih. Ibu harap kebersihan dan juga kerapian dari kelas kalian itu tidak hanya saat di bulan Ramadan, tapi juga saat di hari-hari biasanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembelajaran teks berita, melanjutkan materi pertemuan kemarin. Untuk pertemuan kemarin kita baru membahas mengenai konsepan awal, yaitu masih tentang pengertian. Nah, hari ini kita belajar lebih dalam lagi dari yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang teks berita, masih seperti yang kemarin. Oke, Ibu ingin bertanya kepada kalian, Ratna, apakah Ratna suka dengan membaca berita? Saya tidak begitu tertarik dengan membaca berita, Bu. Bagi saya, membaca berita itu sedikit membosankan. Dan saya lebih suka membaca seperti novel ataupun cerpen dan lain-lain. Oh, berarti Ratna lebih menyukai dengan membaca novel karena berita-berita saat ini lebih kepada perampokan dan juga yang telah Ratna sebutkan tadi ya. Tapi Ibu berharap setelah mengikuti mata pelajaran hari ini kita akan mengupas secara tuntas tentang teks berita, karena bagi kita bahasa Indonesia itu membaca teks berita itu sangat penting. Selain kita dapat mengetahui kejadian peristiwa yang sedang terjadi pada hari itu juga dapat menambah wawasan kita. Dan kemudian Ibu akan bertanya lagi kepada Dewi. Dewi, apakah suka dengan membaca berita, Nak? Kalau saya justru suka membaca berita, Bu, karena membaca berita itu dapat membuat kita mengetahui informasi apa saja yang sedang terjadi saat ini. Insya Allah, luar biasa. Berarti memang benar apa yang dikatakan oleh Dewi, kita memang harus melek dengan informasi. Apalagi saat ini kita sudah di zaman dimana teknologi itu berkembang dengan begitu pesatnya. Kita membaca berita itu tidak harus kita menonton televisi, membaca koran, bahkan kita dengan mudah membaca pada handphone. Ibu juga mengapresiasi jawaban Dewi dan juga Ratna yang telah mengemukakan bahkan Ratna tidak suka dengan baca berita, alasannya seperti ini. Dewi suka dengan baca berita karena dengan membaca berita dapat mempermudah kita untuk mengetahui tentunya informasi apa sih yang sedang terjadi pada saat ini
gitu. Dan keduanya memang masing-masing dari kita punya selera, dan ibu tetap menekankan kepada kalian bahwa membaca itu sangat penting. Bahkan dalam Islam pun hal pertama yang dapat menambah pengetahuan kita itu adalah dengan membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendapatkan wahyu pertama kali yaitu Iqra, yaitu bacalah. Oke, oleh karena itu sebagai seorang muslim kita harus banyak-banyak membaca. Jangan hanya membaca story WA ataupun membaca hal-hal yang kurang-kurangi dengan yang tidak penting ya nak. Kita harus memaksimalkan waktu terutama untuk belajar dan juga belajar. Ibu akan membacakan mengenai tujuan dari materi teks berita. Pertama adalah memahami pengertian teks berita. Untuk memahami pengertian teks berita, pada pertemuan kemarin kita sudah sedikit menyinggung. Insya Allah hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai teks berita. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Nah, nanti akan ibu berikan sebuah teks berita, kemudian kalian mengidentifikasi apa saja sih yang terdapat dalam teks berita itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok-pokok dan juga unsur-unsur teks berita. Ternyata teks berita ini mempunyai unsur-unsur dan juga pokok-pokok seperti pada teks-teks yang lainnya. Tapi apakah ada perbedaan ataupun persamaan? Nanti akan kita bahas. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan lalu kita kan sudah membahas mengenai pengertian teks berita. Oke, sekarang masih adakah yang ingat dengan pengertian teks berita? Saya Ratna izin menjawab, Bu. Menurut saya, teks berita adalah sebuah teks yang berisikan tentang informasi, kejadian, peristiwa mengenai sesuatu hal yang sedang atau telah terjadi. Bagus Ratna, jawabannya tepat dan juga sesuai dengan yang telah Ibu sampaikan kemarin. Benar apa yang telah dikatakan oleh Ratna bahwa teks berita adalah sebuah teks yang berisikan informasi ataupun sesuatu hal berita yang sedang ataupun telah terjadi. Dan tentunya dalam teks berita itu, ketika kita membaca teks berita, mencari teks berita, diharapkan seorang penulis teks berita itu benar-benar menuliskan berita itu yang masih hangat, masih up to date. Anak-anak, selanjutnya kalian buka buku halaman 67, yaitu mengenai teks berita. Pada halaman 67 itu ada pengertian, dan 68 itu ada unsur-unsur teks berita. Oke, anak-anakku, dalam teks berita pun itu terdapat unsur 5W plus 1H. Artinya dalam teks berita itu harus ada kaitan apa, di mana, mengapa, siapa gitu. Jadi ketika dalam sebuah teks berita itu terdapat 5W plus 1H, itu dapat dikatakan bahwa teks berita tersebut lengkap dan juga dapat dipaparkan, dapat disebarluaskan. Dan cara mudah untuk mengetahui unsur 5W plus 1H ini dapat disingkat, dapat kita akronimkan, yaitu unsur 5W plus 1H dalam teks berita itu dapat kita akronimkan menjadi adik Simba. Oke, ingat-ingat kalau dulu Ibu sudah pernah belajar waktu Ibu les itu disingkat adik Simba, itu rumus dekingnya itu adik Simba, yaitu terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, dengan adanya akronim adik Simba ini, Ibu harap dapat memudahkan kalian nanti ketika ada ulangan harian ataupun saat ada soal-soal terkait unsur 5W plus 1H itu, semoga dapat membantu kalian. Izin bertanya, Bu, mengapa teks berita itu harus benar-benar fakta dan tanpa opini dari penulis? Sangat bagus sekali pertanyaan dari Ratna. Ibu senang jika kalian bertanya, itu artinya kalian ingin belajar dan ingin banyak tahu, dan itu sangat bagus. Oke. Mengapa dalam sebuah teks berita itu harus
sesuai dengan fakta, artinya tidak ada campur tangan opini dari si penulis. Nah, memang salah satu dari unsur teks berita itu adalah faktual, artinya benar-benar sesuai dengan kenyataan, dan sesuai dengan kenyataan berdasarkan pada situasi dan juga lapangan yang memang benar-benar terjadi. Artinya penulis tidak boleh memberikan pendapat pribadi dia, karena belum tentu pendapat dia itu benar. Jadi memang apapun yang terjadi pada lapangan, yang benar-benar terjadi, sampaikan saja, tuliskan saja gitu. Jadi teks berita inilah salah satu manfaat dari kita belajar bahasa Indonesia. Contohnya nanti kalian bisa menjadi seorang jurnalistik, wartawan, dan ketika kalian terjun di lapangan, kalian bisa memanfaatkan materi ini, yaitu ketika menulis sebuah berita itu benar-benar murni dan tanpa campur tangan dari pendapat dari penulis dan sesuai dengan kondisi lapangan. Ibu ingin mendengar suara Dewi? Dan coba sekarang Dewi membacakan mengenai ciri-ciri teks berita. Terima kasih Bu. Di sini saya akan membacakan ciri-ciri teks berita. 1. Teks berita bersifat objektif. 2. Berdasarkan fakta. 3. Judul berita mewakili keseluruhan isi. 4. Bahasa yang dipakai efektif. 5. Informasi atas suatu peristiwa disampaikan secara urut atau kronologis. 6. Muat unsur 5W+1H. Benar sekali, sangat tepat apa yang telah Dewi tadi bacakan. Memang kita perlu mengetahui terkait ciri-ciri teks berita. Ketika kita sudah mengetahui apa itu ciri-ciri teks berita, kita bisa membedakan mana teks berita dengan teks pantun, teks berita dengan teks prosedur, dan lain-lain. Karena masing-masing teks itu mempunyai ciri khas masing-masing. Anak-anak, tak terasa kita sudah di jam akhir pertemuan. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas latihan di rumah, yaitu tentang teks berita. Kalian mencari tentang teks berita bebas dari media mana. Aku minta coba salah satu dari kalian mengungkapkan apa saja sih yang sudah kita peroleh pada pembelajaran hari ini. Ya, kepada Ratna, Ibu silahkan. Saya Ratna izin menyampaikan simpulan materi pada pertemuan hari ini, Bu. Teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Dalam teks berita itu terdapat unsur-unsur, yaitu unsur aktual, unsur faktual, unsur menarik, dan unsur penting. Dalam teks berita harus terdapat 5W+1H yang dapat kita akronimkan, yaitu adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian dalam teks berita juga terdapat struktur, yaitu judul, teks, judul atau teras, isi berita, keterangan, dan yang keempat adalah penulis atau editor. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ratna, apa yang sudah disampaikan oleh Ratna itu sudah jelas dan juga sangat baik. Ibu di sini hanya menambahkan bahwa teks berita ini sangat penting untuk kalian pelajari. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian menemukan berita, dan dengan adanya teks berita ini, Ibu harap ketika kalian mendengarkan dari televisi ataupun dari radio, kalian benar-benar sungguh-sungguh mendengarnya, yaitu bahkan kalau perlu dicatat dengan pendengaran yang sungguh-sungguh, itu menyimak ya, dengan simakan yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam menyimak. Kemudian dalam perhatikan juga sumbernya, karena di zaman yang sangat modern seperti ini, di zaman dimana teknologi sudah berkembang dengan begitu pesat, banyak sekali berita-berita hoax yang ada. Oleh karena itu, sebagai siswa dan siswi yang cerdas, kalian harus dapat menyaring dan benar-benar memilih sumber yang terpercaya untuk dalam mencari berita. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini terkait teks berita. Ibu harap kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya.
ibadah di bulan Ramadannya. Dan kan apabila terdapat kebaikan itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika terdapat kesalahan maka itu benar-benar murni dari ibu sendiri. Marilah kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.